Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSB Team, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar setiap kami mengupdate video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Selamat menonton. Yang pertama, ini larutan air tetes tebu atau istilah lain molase. Yang kedua, air kelapa, dan yang ketiga, air mineral biasa. Ketiga jenis pelarut ini memiliki beberapa spesifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat Sinergi, mitra PTBS, kami dari tim konsultan ingin berbagi sharing bagaimana cara membuat larutan ekofarming. Seperti yang kita saksikan di depan saya, ada 3 jenis larutan yang akan kita campurkan ke dalam ekofarming. Yang pertama, ini larutan air tetes tebu atau istilah lain molase. Yang kedua, air kelapa, dan yang ketiga, air mineral biasa. Ketiga jenis pelarut ini memiliki beberapa spesifikasi. Air tetes tebu atau nama lain molase itu selain untuk menambah nutrisi dari mikrobiologi atau sebutnya bakteri positif yang ada dalam farming, jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus menambahkan molase, jadi cukup dengan. Dan yang berikutnya ini larutan kelapa. Larutan kelapa ini selain sebagai pelarut juga memiliki spesifikasi lain, yaitu bisa menambah daya maksimal daripada larutan biofarming karena di dalamnya banyak nutrisi atau mineral yang ada dalam kelapa. Dan yang ketiga itu air biasa. Ini yang sudah umum dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam larutan ekofarming. Namun di sini untuk air biasa tidak ada kelebihan lain sebatas hanya pelarut. Kita perhatikan, ini sambil contoh untuk ekofarming yang akan kita larutkan. Ini bentuknya, kita buka, boleh berdiri. Nah ini, ini adalah ekofarming dalam bentuk padatan atau tub, dan di dalamnya ada plastik bungkus. Ternyata di dalam tub ini juga dalam kemasan ada petunjuk untuk penggunaannya, baik kebutuhan jenis tanaman maupun dosis standar yang ada dalam brosur ini. Kita buka lagi. Ya, sama juga. Kita perhatikan ada pembungkus plastik dan lembab ya. Tutup lagi. Juga di dalamnya dilengkapi dengan sama seperti brosur itu. Nah nanti ini dalam proses penghitungan dosis ini sangat bermanfaat. Mari kita langsung saja tata cara pembuatan larutan, mulai dari larutan
larutan tetes tebu ya. Kita buka plastiknya, atau bisa diremas dulu di sini supaya lebih mudah dalam pelarutan dan tangan juga tidak kotor. Dan kenapa di dalam plastiknya? Ini satu alasan supaya tangan kita barangkali kalau yang masih belum disterilkan bisa menunjukkan kontaminasi. Ini maaf, contohnya tidak pakai alat sarung tangan, tapi sengaja saya supaya steril, jadi dirembukannya di dalam plastiknya saja. Kita masukkan. Ekoparmin yang sudah dihancurkan dan dimasukkan ke wadah yang akan kita jadikan biang ekoparmin. Selanjutnya kita campurkan molase atau air tebu ini menjadi pelarut. Diketahui juga isi normalnya ini 600 ml, sementara saya asumsikan posisi di sini berarti sekitar setengah liter. Jadi kalau 2 itu ditambahkan 1 liter. Larutan dari air kelapa ini masih ya posisinya seperti yang tadi dilakukan, karena tangan saya ini perlu diremas ataupun dihancurkan di dalam plastik supaya tidak terjadi kontaminasi. Ini kelebihan dengan adanya tambahan plastik ini, minimal dasar pada penghancuran tidak langsung kena tangan, sehingga tidak kemungkinan kecil untuk terjadi kontaminasi bakteri yang ada dalam tangan kita. Kita masukkan ke sini.
langsung. Selesai untuk pembuatan larut yang larutkan minyak kopalmin dengan bahan larut air kelapa, dan proses penutupan harus rapat juga. Kemudian ya, ini hasil yang sudah jadi yang kopalmin dengan larut air kelapa. Kita lanjut berikutnya untuk larutan dengan air mineral atau air biasa. Biasa kita hancurkan dulu supaya lebih memudahkan. Kita buka botol penyimpanannya. Botol kedua. Ditutup rapat supaya memudahkan untuk mengadukkan. Inilah larutan yang sudah jadi dengan larut air mineral biasa. Kita membedakan ininya supaya kelihatan perbedaannya, mungkin karena reaksi dengan beberapa pelarut yang berbeda. Nah ini kita susun dulu supaya kelihatan lebih lagi. Inilah hasil dari pelarutan kopalmin dengan 3 jenis pelarutan, yaitu air tetes tebu molase, ini dengan air kelapa, dan satu lagi dengan air mineral. Secara fisik kelihatan hampir mirip ya, anggapnya sama. Tapi yang membedakan nanti hasil dari pelarutan ini tentunya akan memiliki efek yang berbeda. Yang pertama, ini jelas dengan molase kita tidak perlu lagi menambahkan molase untuk dalam waktu penyimpanan yang lebih lama. Yang kedua, ini juga sudah mengandung mineral, bahkan ya air kelapa juga di dalamnya ada glukosa, jadi sudah tidak perlu lagi tambahkan molase atau nutrisi mikroorganisme. Yang ini yang terakhir, ini mesti ditambahkan molase kalau disimpan lama. Terus untuk nanti pemakaian berikutnya setelah selesai membuat larutan, ini menjadi ukuran bahwa larutan ini nanti akan dibagi dalam bentuk dosis ataupun penghitungan konsentrasi dalam aplikasi penyemprotan. Nanti pada sesi berikutnya kita akan terangkan atau sampaikan materi tentang bagaimana cara menghitung dosis dan konsentrasi penyemprotan. Demikianlah untuk sesi ini kita akhiri, bahwa dengan ekopalmin insya Allah kita siapkan larutannya, tinggal aplikasi, mudah-mudahan bisa akan lebih bermanfaat untuk petani
solusi buat petani. Harapan kami dengan menggunakan farming ini dan cara pelarutan yang benar itu memberikan dampak yang lebih positif dan lebih kedepannya petani menjadikan solusi untuk pemupukan berimbang. Demikianlah beberapa yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat. Salam sinergi, berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.